Jumat 24 April 2020, kami dari Kejaksaan Negeri Gunung Stoli, saya Putri Helena Lauli selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Stoli bersama Kasih Pitsus Kejari Gunung Stoli, Pati Zarozai dan Kasih BB Kuryaman Harifa akan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan media sehubungan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan unit sekolah baru, sekolah luar biasa negeri di Desa Omowaimbo, Kecamatan Lakemi, Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2016. Saudara-saudara sekalian, penanganan kasus ini kita mulai pada tanggal 29 Januari 2019. Bahwa program pemberian bantuan terhadap pembangunan USB, SLB ini berasal dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang langsung melalui rekening Komite Pembangunan. Dan yang bertindak selaku pihak penerima bantuan dalam pembangunan unit sekolah baru USB SLB tahun 2016 adalah Komite Pembangunan. Sumber dana di Desa Omowaimbo ini yaitu dari APBD tahun 2016, APBN ya tahun 2016, sebagaimana dalam DIPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Pagu anggaran bangunan tersebut yaitu 2 miliar lebih. Mekanisme pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru dilaksanakan secara swakelola. Kemudian pembangunan USB SLB ini telah dilaksanakan dan telah diserah terimakan oleh Komite Pembangunan kepada PPK pada 29 Desember 2016. Selanjutnya KPA menyerahkan tanggung jawab bangunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara 18 Agustus 2017. Setelah bangunan tersebut selesai, lalu pada bulan April 2018 ada laporan dari masyarakat bahwa bangunan tersebut rusak parah dan ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya. Penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan dan juga audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dijumpai adanya penyimpangan dalam proses pembangunan USB SLB negeri di Desa Omowaimbo, Kecamatan Lakemi, dan menimbulkan kerugian negara 2 miliar lebih. Penyimpangan yang terjadi bisa kami jelaskan bahwa Komite Pembangunan dalam melaksanakan pembangunan tidak mempedomani atau tidak sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Antara lain, Komite Pembangunan tidak melibatkan unsur terkait dalam pembangunan gedung tersebut, yakni tim perencana dan tim pengawasan, unit pengelola keuangan dan kegiatan, tim pelaksana pembangunan, panitia pemeriksa dan penerima barang, dan Komite Pembangunan dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana disyaratkan dalam juknis, sehingga gedung sekolah tersebut gagal konstruksi dan gagal bangunan. Dari hasil penyidikan, akhirnya tim penyidik menetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini, masing-masing berinisial ED, FD, dan MD. Mereka merupakan Komite Pembangunan. Penetapan tersangka sejak tanggal sebagaimana saya sebutkan tadi 21 April 2020 dengan pasal sangkaan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya dari penetapan tersangka ini
kami akan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi-saksi. Tahapan yang segera kami lakukan ini yaitu pemanggilan terhadap saksi-saksi, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu, Kamis, dan juga berikutnya minggu depannya. Seluruhnya saksi itu sebanyak 18 orang, 19 ya, sebanyak 19 orang saksi yang akan kita periksa. Yang tersangka ini masyarakat biasa, swasta, PNS atau bagaimana? Ya mungkin untuk itu dijelaskan lagi dari saksi Picus ya. Baik, terima kasih. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Jari tadi bahwa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu ada 3 orang, inisial ED, FD, dan MD. Di antara 3 orang ini ada 2 sipil, yaitu inisial ED dan FD. Sementara yang inisial MD kebetulan yang bersangkutan juga berstatus sebagai ASN, tapi ini hubungannya dalam penanganan perkara ini bukan karena status ASN-nya, tapi dalam kedudukannya sebagai komite. Demikian.